Alhamdulillah kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya banggakan, saya hormati Mas Ipo Santosa beserta rekan-rekan semuanya, alhamdulillah ya. Dan juga mitra BP dan mitra Khalifah, alhamdulillah. Ini jazakumullah khairan kasiran diundang kembali, kita siang-siang berjumpa ya. Tadi Mbak Meda juga saya jadi terharu, turut senang gitu, alhamdulillah yang selama ini dibagi, alhamdulillah bisa membuat suami istri tambah mesra gitu ya Teh. Ya. Hari ini judulnya keren banget, singkat, padat, sakinah. Masya Allah. Baik, mari kita lihat, tapi mohon izin karena memang saya biasanya bercerita lagi tentang tubuh manusia atau bagaimana kita melihat sakinah itu dari otak manusia. Jadi saya mohon izin untuk dibantu dengan slide-slide yang saya sudah susun. Untuk itu saya izin terlebih dahulu, Teh Meda untuk share screen terlebih dahulu ya. Iya, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah ya, saya setting dulu supaya lebih memudahkan. Oke. Ups, sebentar ini. Ya, baik. Ya, bismillah, kita mulai ya. Nah, jadi sebetulnya ini ayat yang melandasi tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini ayat yang sangat populer. Setiap undangan ada ini ya. Bahkan suka ada orang berkelakar, ini ayat percetakan katanya. Ya Allah. Ya. Padahal inilah yang nanti menyelamatkan kita dalam berumah tangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung. Ini ada kata ini litas kunu sakinah, sin, kaf dan nun. Di sini nih ada kata sakinah sebetulnya. Ya, jadi para ulama ya ahli tafsir mengartikan sebetulnya sakinah itu cenderung. Ya, cenderung. Nanti kita lihat maksudnya cenderung ini apa, ya. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya, di antaramu rasa cinta dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Dan yang paling luar biasa juga ending dari ayat ini, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Makanya kalau mau sakinah, mawaddah, warahmah harus mikir. Gimana caranya ya? Terus harus mikir. Ya, tipsnya apa ya? Terus harus mikir juga ya gimana berupaya. Jadi bukan ujuk-ujuk kata orang Betawi bilang ya, ujuk-ujuk bawaan lahir sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi harus dipikirin gimana caranya. Ya, nah baik. Jadi sakinah ini ya dalam tafsir Al-Alusi menyatakan sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan, cenderung, muyul, cenderung. Ya. Jadi kecenderungan ini satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan cenderung terhadap dirinya. Kita kan selalu cenderung terhadap diri sendiri sebetulnya ya. Ya, nah sekarang menurut Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir, Hawa atau perempuan ini kan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri ya. Jadi kalau laki-laki cenderung kepada perempuan, itu berarti sama aja kecenderung terhadap dirinya sendiri. Ya, cenderung terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan memang Allah juga telah menegaskan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan pada wanita memang. Karena memang wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tadi kita asal cenderung terhadap diri itu ya memang wajar banget. Ya, bapak-bapak itu cenderung sama dirinya atau dia mengkhususkan untuk dirinya dan ingat istrinya atau perempuan ini ya bagian dari dirimu kan gitu. Ya. Kemudian juga kita tahu persis juga ya di dalam surat Ali Imran ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan ya, perempuan dua nih perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas,
perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini khusus ini buat laki-laki ya. Jadi memang ya sudah dibuat di dalam pandangannya seorang ya pria ya cinta terhadap ini tadi semua yang kita sudah sebutkan, termasuk perempuan dan perempuan. Nah, tentu ya dengan hal yang lain ya, kuda ini mungkin sekarang diartikan bisa juga kendaraan kita ya, mobil ya. Nah, tentu ya apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam, maka akan tercapai adalah ketentraman dan ketenangan ya. Karena juga ya di dalam surat Al-Fat ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala sakinata. Sakinah di sini ada sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi dialah yang telah menurunkan ketenangan, sakinata ke dalam kolbu orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada ya. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakiman. Dan kepunyaan Allah tentara langit dan bumi. Nah, ini kalau tentara langit dan bumi ini luar biasa nih. Ya, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi sakinah juga ini yang populer yang sekarang yang diartikannya adalah ketentraman atau ketenangan ya. Sakinah yang diartikan cenderung itu jarang banget kita dengar ya. Tapi itu tadi para ulama ya membukanya dari Ali Imran 21 Ar-Rum 21 tadi ya. Dan kalau yang tentang sakinah yang artinya ketenangan ini ada di Al-Fat ayat 4 ya. Nah, kemudian menurut Ibnu Katsir pengertian mawaddah itu adalah dari mahabbah, rasa cinta. Dan ar-rahmah adalah ar-ra'fah, kasih sayang. Jadi kalau sakinah mawaddah warahmah itu ya akhirnya yang sekarang sangat populer dan harus kita tahu ya dan harus ulang-ulang ya, ketentraman yang penuh rasa cinta dan rasa kasih sayang ya. Nah ini ya Masya Allah. Nah sekarang kalau kita ya melihat ciri-ciri keluarga sakinah gimana ya. Jadi ini saya ambil juga dari beberapa ulama dan mencoba untuk deteksi. Udah sakinah belum ya? Kalau sudah bisa ditambah lagi nggak ya? Bisa terus ditambah nggak gitu ya? Jadi ciri-cirinya satu, jelas rumah tangga didirikan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan satu lagi ijtihad ulama. Ya. Nah ini biasanya kadang-kadang ya rumah tangga ini alhamdulillah sekarang saya perhatikan banyak anak-anak muda nih pada saat mau berumah tangga itu perjanjiannya kita nanti berumah tangga ya guidance-nya Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama ya, ijma para ulama ya gitu. Termasuk juga nanti temuan-temuan ya ilmuwan itu masuknya di ijtihad ulama juga. Ya. Itu bagus banget kalau di awal udah ngomong kayak gini, mungkin waktu ta'aruf kan ya. Alhamdulillah saya juga waktu tahun 92 ya, walaupun waktu itu belum ada ta'aruf yang seperti lazimnya sekarang ya, tapi kami juga tidak pacaran ya, kami antara orang tua ya saling menyenangi ya. Kita juga untungnya calon suami juga dulu bilang pokoknya nanti ada apa-apa ya rumah kita ini guidance-nya Al-Quran, hadis, waktu itu begitu ya. Ya, dia lupa bilang ijtihad ulama gitu. Ya, tapi itu luar biasa. Al-Quran hadis ini adalah sumber yang pertama dan kedua. Ijtihad ulama ini kan biasanya untuk ya memperkuat lagi pemahaman kita tentang Al-Quran kan gitu. Ya. Jadi kalau rumah tangga sudah begini dasarnya, insya Allah itu ciri-ciri pertamanya keluarga sakinah sudah terpenuhi. Ya. Kemudian berikutnya apa? Jelas berdasarkan mawaddah warahmah, ada cinta, ada kasih sayang. Nanti kita lihat ini apa sih? Emang bisa cinta dan kasih sayang itu dipelihara? Emang bisa? Nanti kita lihat secara ilmu otak ya, neuroscience ya. Baik. Kemudian menghormati dan mengasihi kedua ibu dan bapak. Ya, mungkin waktu di awal kan mungkin ada lengkap, sudah lengkap ada bapak ibu kita, bapak ibu mertua, atau mungkin ada juga salah satunya yang ada. Tapi apapun itu kita harus menghormati dan mengasihi keduanya. Bayangin, menghormati dan mengasihi. Makanya fenomena-fenomena kalau ada mantu kesel sama mertua, mertua kesel sama mantu, itu berarti harus lagi banyak belajar itu. Supaya saling menghormati, sehingga ciri-ciri keluarga sakinah ada lagi gitu ya, terbentuk lagi di keluarga kita.
Karena masih sering lah beberapa ya. Mudah-mudahan di teman-teman yang sudah tidak ada, nggak perlu lagi itu ya berantem antara mantu dengan mertua kesel sama mantu ya, Masya Allah. Baik, kemudian apa lagi? Mengetahui peran dan tugas suami, istri, dan anak sehingga saling menghormati. Nah inilah yang kadang banyak sekali kita harus kaji. Baik di Quran tentu jelas nomor 1 itu. Kemudian kalau nggak ngerti kita cari di hadis untuk penjelasannya dan contoh-contoh di sirahnya Rasulullah, sirahnya para nabi. Ya. Dan kemudian juga kita misalnya mendapatkan riset bahwa ilmuwan ini menemukan itu tadi ya yang dikatakan bahwa perempuan 20.000 kata, laki-laki 7.000. Ternyata memang betul perempuan dan laki-laki beda. Walaisa zakaru kal untha itu di Ali Imran ayat 36. Ayatnya cuma 1/4 tapi diteliti sama ilmuwan banyak banget, Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi ya itu kita perlu tambah lagi ilmunya gitu. Ya supaya saling menghormati. Ya. Dan juga menjaga hubungan ipar dan kerabat. Ya, ini jelas ini. Jelas yang mungkin jadinya ada ipar kita, kakak ipar kita mungkin yang wataknya hasrat mengatur ya sudah kita tahu diri lah. Ya. Tahu diri lah, kita jalin hubungan. Nah, kalau sudah bisa ini, kita membangun ini, kemudian kita perkuat lagi bangunan-bangunan ini supaya menjadi keluarga sakinah yang makin kuat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya yakin sahabat-sahabat BP ya dan mitra BP dan mitra Khalifah ini sudah membangun ini. Kalau kita ketemu gini kan hanya untuk merefresh lagi, saling kita mengingatkan ya. Nah, oke berikutnya ini kembali ya. Waktu itu kita juga sudah belajar otak manusia. Ini otak manusia ya, Masya Allah. Allah ciptakan otak, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian terbelah 2, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini otak kalau dibahas nggak bakal habis-habis ya Allah. Dipelajari juga nggak bakal habis-habis saking luar biasanya program otak manusia ini, Masya Allah. Kalaupun kita baru belajar ya Allah itu sedikit banget ya. Kita mungkin kadang-kadang bangga sama gadget kita yang fiturnya banyak ya, padahal otak manusia fiturnya jauh lebih banyak dari gadget yang tercanggih sekalipun. Kenapa? Karena gadget yang tercanggih sekalipun itu kan buatannya manusia ya karena otaknya kan. Ya, otak ini ciptaannya Allah. Ya. Nah, satu lagi, di dalam otak ada kelenjar pituitari. Disinilah hormon cinta dan hormon kasih sayang Allah simpan, dijadikan di antaramu ya rasa cinta dan kasih sayang. Memang dijadikan, diciptakan, ditaruh di tempat yang sangat terhormat yaitu kelenjar pituitari di dalam, sehingga kalau ditoyor dari depan, dari tengah, dari ini nggak kena karena dia di dalam ya Allah. Ini banyak sekali hormon-hormon. Ya, ada 4 serangkai itu hormon cinta dan kasih sayang. Terkenal kalau di dunia kedokteran. Dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Itu ada di dalam. Hanya dia perlu distimulan. Ya, hormon-hormon ini perlu distimulasi. Hormon-hormon ini perlu dikeluarkan. Supaya apa? Nanti masuk pembuluh darah, ya jalan pelan-pelan masuk ke jantung, jantung memompa, nanti jalan pelan-pelan ke seluruh tubuh. Makanya nanti baru tuh ya dada kita, ya jantung kita itu deg-degannya gimana gitu ya Allah ya. Terus nanti seluruh tubuh enak, yang tadinya pegel-pegel hilang pegel-pegelnya itu. Kenapa? Karena di antara hormon cinta dan kasih sayang ada namanya endorfin, morfin alami. Jadi di otak kita ada narkotika alami. Itu yang menghilangkan rasa sakit. Saya kalau bilang sama mantan-mantan ya pecandu yang jadi pasien saya suka bilang kalian tuh keliru. Kenapa pakai narkotika dari luar? Kenapa dok? Di otak kita ada BD, ada bandar narkotika. Nggak usah dari luar. Kalau dari luar tuh bahaya. Ya nggak tahu dok, udah terlanjur pakai narkotika dari luar. Jadi makanya sekarang berhenti, stop, kita pakai narkotika yang ada di dalam otak. Ya, itulah makanya kalau kita jatuh cinta, nggak rasa sakit badan itu, nggak rasa pegel-pegel. Barangkali ada jarum juga ketusuk kita nggak rasa. Kenapa? Karena bersamaan itu keluar hormon powerful painkiller yang namanya endorfin tadi. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian kenapa jadi kita suka nolak Bu Aisyah? Kenapa kita denial sama istri kita? Kenapa denial sama suami kita dengan anak kita?
Karena memang di otak juga ada perangkat, waktu itu ya pertemuan lalu kita pernah bahas ini ya, tentang batang otak, otak reptil. Di mana otak reptil ini banyak sekali fungsinya. Ya. Namun salah satu yang paling terkenal, otak reptil ini menjaga manusia dari serangan luar. Serangan orang-orang buas, serangan binatang buas, serangan kondisi-kondisi misalnya banjir, gempa. Ini yang Allah buat ini supaya manusia itu bisa punya respon yang cepat. Apa itu fight or flight? Serang atau kabur. Nah itu. Harusnya begitu. Maksudnya itu tuh. Jadi kalau kita kepepet atau kalau kita terserang kan nggak mikir yang lain. Ya ilmu tuh lupa tuh. Namun kita batang otak juga sering tegang pada saat kita di mana? Ya, ketemu pasangan hidup, ketemu anak, apalagi pandemi. Kita pandemi nih udah hampir 1 tahun, mungkin 1 tahun ya, insya Allah ya bulan depan itu tegang terus. Karena kita nggak lihat virusnya kan masuk ke dalam rumah kita nggak tahu jenisnya macam-macam pula gitu kan. Nah jadi tegang. Makanya suami lihat istri tegang, pengen fight or flight aja. Istri juga lihat suami tegang, pengen fight or flight aja, pengen serang aja. Atau kabur tinggalin kita kunciin pergi tidur, ada yang gitu. Ya, sama anak juga begitu, bahkan anak lihat bapak ibunya ya batang otaknya tegang. Maka kalau batang otak tegang ya, respon tubuh itu fight or flight ya. Kemudian kelenjar pituitari nggak bisa keluar hormon bahagia tadi. Dan juga ilmu yang kita sudah pelajari, yang kita sering ambil di taklim, belajar parenting, seminar, ya, baca buku dan lain-lain, itu terblokir sementara. Ada isi di sini, ada isinya. Cuma terblokir sementara. Ya. Percuma dong kalau gitu kita belajar Bu Aisyah. Enggak lah. Enggak percuma. Karena nanti kalau kita bisa buat ini batang otak rileks, maka kita akan ingat ilmu-ilmunya lagi. Oh ternyata ya begini toh. Oh ternyata begini. Oh gitu. Coba kalau nggak ada isinya. Ya, nggak ada isinya. Ini juga kalau dirilekskan nggak ada isinya. Tetap ini jadi tegang. Kenapa? Nggak ada isinya. Nggak ada input-input untuk membuat sebuah pertimbangan. Membuat analisa, membuat sintesa. Itu ilmu tuh penting. Beda banget itu. Orang batang otak memang sama. Kadang sering tegang. Tegang memang fight or flight. Tapi orang yang nggak ada ilmunya, lebih terus-terusan tegang karena nggak ada ilmunya. Ya, karena dia bingung, nggak ada ilmunya. Lihat istri katanya harus dirilekskan. Oke, saya sudah rileks. Lihat istri karena nggak ada ilmunya marah lagi. Ya, iya. Oke, jadi yang membuat kita denial itu adalah adanya batang otak yang sesungguhnya bukan untuk denial terhadap pasangan hidup, tetapi untuk kondisi keamanan dan sebagainya. Cuman dia ikut nih sekarang ini. Untuk itu kita perlu cari-cari cara untuk batang otak ini rileks. Waktu itu kita sudah belajar, kita bahas sedikit aja. Apa? Tarik nafas panjang, ya, istighfar, istirja, tahlil. Kita sebut Allah itu supaya batang otak ini langsung rileks. Karena kalau batang otak ini, ya otak reptil kita ini pas tegang, kita nggak sebutnya Allah tapi sebutnya yang lain, bahkan yang disebut nama-nama binatang dia tambah tegang dia. Ya, tambah tegang. Makanya tambah ilmunya nih nggak kebuka. Ya, baik. Nah, kemudian di dalam ilmu kan kita harus belajar bahwa ya kita tahu laki-laki pelindung perempuan. Ini masuk ke ciri yang kita harus saling menghormati. Ya, waktu itu dalam diskusi sudah saya sedikit-sedikit singgung bahwa laki-laki itu pelindung perempuan. Ya, ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, wa amwalihim. Ya. Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka ya laki-laki telah menafkahkan ya sebagian dari harta mereka. Ini An-Nisa ayat 34. Ini banget ya. Ini ayat populer banget. Dan kadang-kadang sering politisir ya. Nah, sebetulnya kalau dari tinjauan neuroscience, Masya Allah ya, ini juga lanjutannya ini ya, luar biasa ini ayat ini ya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Nasihat dulu ya, ini nomor 1 nih. Tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dan kalau perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan lagi Maha Besar.
Kalau tafsirnya Ibnu Katsir tuh berdasarkan juga hadis-hadis Rasulullah, kata kalau perlu pukullah mereka, di situ dikatakan boleh pukul tapi nggak kena badannya. Terus gimana kalau mukul nggak kena badan? Ya, makanya diartikan oleh para ulama dan ajari mereka, kasih contoh gitu. Jadi jangan letterleh ini, makanya dipukul. Bahkan kadang-kadang ya suami belum tahapan nasihat belum, ya pisah ranjang belum, langsung loncat ke pukullah mereka. Ini nggak main-main ini kalimat-kalimat dalam Quran ya, urutan-urutannya. Bahkan itu tadi kita lihat dulu tafsirnya itu apa. Oh ternyata ya kasih contoh, diajarin gitu ya. Dan ini nih kalau kita ya jangan cari-cari kesalahan nih, cari-cari alasan yang menyusahkan. Ya keren banget nih Anissa 34, Masya Allah. Dan kembali tadi bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung wanita itu ternyata ini tadi dari sisi otak ya, ini kan otak dari lihat dari sebelah kiri ya, ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian kalau otak dibelah nih seperti ini. Apanya sih yang beda? Ini nih ada warna merah ini namanya hipotalamus. Laki-laki punya, perempuan punya. Tapi hipotalamus laki-laki ukurannya besar banget, 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ini yang menyebabkan otak laki-laki itu agak berat sedikit dibanding perempuan memang. Berat 100 gram. Kalau perempuan otaknya 1,5 kilo, laki-laki 1,6. Ya, otak dewasa ya. Karena ini 2,5 kali ya. Kita punya hipotalamus ini. Ya. Nah, yang mana sih hipotalamus Bu Esa ini dia kalau kita lihat dari 3 dimensi seperti ini, dia bentuknya segitiga, di dalam juga ya. Baru di atasnya itu ada kelenjar pituitari ya. Kalau ini hipotalamus laki-laki, perempuan berarti nggak ada separohnya itu. Karena hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas dari perempuan. Ini hipotalamus. Ya. Apa fungsi hipotalamus? Banyak. Tapi kaitannya dari tadi yang pelindung wanita ini adalah hipotalamus menjaga keamanan. Perempuan juga punya hipotalamus, perempuan bisa kok jaga keamanan, tapi lebih jago laki-laki memang. Kenapa? 2,5 kali lebih lebar luasnya. Ya. Artinya apa Bu Aisyah menjaga keamanan? Ya tentu menjaga keamanan dirinya, kan tadi cenderung pada dirinya tadi. Ya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya kalau dia sudah menikah ya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Kalau dia bekerja pada negara nih, para laki-laki yang bekerja pada negara, berarti ada tambahannya menjaga keamanan negara. Dan memang jagonya laki-laki itu menjaga keamanan. Ya. Sehingga apa? Sehingga memang supaya tadi sakinah, kan judulnya kita sakinah. Supaya tentram. Ya, menjaga keamanan ini dia. Ya. Bahkan anak laki-laki kecil pun, walaupun laki-laki memang senang bermain ya. Kenapa laki-laki senang bermain? Karena otak kanannya lebih dominan. Otak kreatif, otak intuisi, otak imajinasi, otak benda, otak teknologi. Kanan, memang laki-laki lebih dominan memang dibanding perempuan memang. Ya. Nah, laki-laki, anak laki-laki, kalau bunda yang punya anak laki-laki, coba deh, siapa yang punya anak laki-laki dan masih kecil, atau yang sudah besar, ingat-ingat waktu masih kecil. Kalau bundanya sakit, ya anak laki-laki itu yang jagain kita. Saya juga begitu, anak saya 4 malah. Ya, pernah suatu ketika saya terlalu capek ngurus narkoba, akhirnya saya sakit, masuk rumah sakit. Itu anak laki-laki jagain di pintu kamar, ya Allah. Kalau ada yang datang itu di screening sama dia. Mau apa? Ibuku sakit. Waktu masih kecil loh. Walaupun sambil pegang gadget, pegang waktu itu ada permainan mereka itu dia pegang mainan mereka, atau ada yang satu lagi mainan itu tuh yang kotak-kotak yang ya. Tapi saya lihat dari jauh ya Allah laki-laki banget gitu ya. Nah dalam kaitannya juga nanti jadi suami ini suami kalau kayak gini nih dia menjaga keamanan ini. Kadang-kadang kita nggak ngerti perempuan nggak ngerti bahwa laki-laki itu menjaga keamanan. Nah menjaga keamanan itu kan nggak mesti ribut. Nggak mesti halo-halo, gue jaga keamanan, nggak mesti. Ya, yang namanya jaga keamanan kadang-kadang berdiri aja di belakang, nggak ngomong nggak apa. Tapi kalau dia lihat orang yang di depannya mau jatuh, baru dia bertindak kan gitu. Laki-laki kan bisa seperti itu juga tuh. Ya, istrinya jalan, dia di belakang jaga keamanan, itu secara fisik. Tapi secara ya maknawi adalah memang laki-laki nggak ngomong-ngomong bahwa dia jagain kamu, nggak perlu ngomong, tapi pas nanti istrinya ada sedih, ada masalah, dia maju. Ya. Dalam kaitannya juga menjaga keamanan ekonomi, ya itu tadi. Ya, menjemput nafkah tadi.
ya menjemput rezeki tadi. Dan tentunya bapak-bapak juga ya tolong Pak, ini ada hadis nih, Masya Allah nih. Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu lebih besar pahalanya yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Punten ya, ini sharing aja ya. Dulu sampai saya belum dapat nih, belum baca nih hadis ini. Pelitnya ya Allah sama istrinya. Apa-apa deh, tapi kalau sama temennya aja, sama perusahaannya aja investnya tinggi. Tapi alhamdulillah setelah dapat hadis ini, ya Allah ternyata saya keliru ya dalam hati saya. Iya ya Allah. Makanya dia dengan senang hati sekarang kasih istrinya, kasih anaknya, kasih bapak ibunya, kasih bapak ibu mertuanya, kasih iparnya, kasih. Karena memang ya lebih besar pahalanya. Insya Allah. Ya. Apalagi juga tetap ngasih juga orang lain. Tapi diutamakan dulu keluarganya. Karena memang yang harus diutamakan dulu jaga keamanan ekonomi untuk keluarga ini. Nanti kalau ada apa-apa ke orang lain terus ya. Menginvestasinya terlalu banyak juga ke perusahaan atau ke teman-teman. Terus kita lupa menginfakkan ya kepada keluarga. Waduh kasihan dong. Ya. Makanya banyak-banyak juga tuh ada banyak cerita ya. Mungkin ya anak yang bapaknya konglomerat. Kesel banget sama bapaknya. Kenapa? Dia nggak dikasih dana yang cukup, tapi habis sudah akhirnya marah dan akhirnya hancur juga itu ya perusahaan ayahnya. Kenapa dia grogoti setelah besar? Kenapa? Karena dendam tadi. Ya. Nah, ini yang saya cerita tadi. Ini ada kisah si anak ini ibunya sakit dia yang jagain kasihan. Ya, nggak sambil main nih. Karena laki-laki semua senang main, tapi dia jagain. Bahkan ada dituntun anaknya. Ini kisah di Sumatera Selatan ya. Ibunya buta, tunanetra, anaknya yang tuntun. Ini anak 5 tahun tuntun untuk bisa ya bekerja apa yang bisa dikerjakan ya Allah. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Pusat lapar dan haus. Makanya harus perhatikan makan minumnya suami buat para istri, juga anak-anak kita, terutama anak laki-laki. Ya. Nah, jadi anak laki-laki ini dia pusat makan minumnya lebar, suami juga. Itulah makanya bapak-bapak kalau sampai di rumah pertanyaan atau kalimat yang paling seneng itu sebetulnya ayah udah makan, abi udah makan Bi. Itu bawah sadar deh, bapak-bapak mungkin nggak sadar itu. Ya. Nah, walaupun sudah makan tetap aja tanya. Kita tahu dia sedang pergi makan sama temannya, dia pulang. Tapi ya nggak langsung ujuk-ujuk ya, kasih waktu 10 menit karena laki-laki itu harus perlu waktu 10 menit untuk rilekskan dulu. Ya, baru, abi mau makan Bi? Mau makan lagi Bi? Itu cocok banget di otaknya. Termasuk juga anak laki-laki. Kakak mau makan Kak? Abang mau makan? Nah gitu. Dan juga ya pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar dan haus. Kenapa? Dia nggak bisa dengar. Karena hipotalamus itu persis di tengah otak. Kalau kita mau nasihati anak laki sambil makan, itu jauh lebih bijaksana. Ya. Kemudian apa lagi? Pusat tidur. Laki-laki 2,5 kali lebar, berarti laki-laki memang ya karena di sini pusat tidur dan juga pusat menjaga keamanan, maka kita maklumi kalau dia istirahat. Bahkan bapak-bapak itu kalau udah masuk kamar duluan tidur. Duluan tidur. Ini harus dimaklumi. Saya dulu nih sebelum tahu ilmu ini saya dapat baru 2006, nikah sejak 92. Suka kesel dan cemburu ya, suka iri. Lah udah tidur, perasaan aku yang bangun duluan gitu. Ya Allah udah tidur gitu. Ya, belum sempat ngobrol-ngobrol ya udah tidur gitu dulu nih. Ya. Jadi kalau kita nggak ngerti nih Teh Meda itu kesel loh sampai wah tidur lagi gitu. Belum dipeluk udah tidur kan gitu ya. Nah, bahkan pada saat penelitian ini ya dari Profesor Ruben Gur ya dari University of Pennsylvania, laki-laki ternyata otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati, off kalau lagi tidur. Namun perempuan, otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Jadi perempuan 90%-nya on, 10%-nya yang off. Laki-laki yang on-nya cuma 30%, 70%-nya off. Apalagi lagi bangun perempuan, waduh. Nah karena perempuan istirahat atau tidur aja otaknya nyala 90%, maka perempuan terus menerus menerima informasi dari sekitarnya.
Inilah makanya mengapa dalam peran pembagian tugasnya ibu-ibu ini yang menjaga anaknya kalau nangis atau mungkin ada nih ya keluarga masih muda, anaknya masih kecil, masih bayi bahkan ya, anaknya nangis ibu yang bangun. Pas lihat suaminya ya tidur, kok dia bisa ya tidur ya gitu ya ada ya. Dulu saya ngomelnya kayak gitu, kok bisa ya dia tidurnya padahal ini anak nangisnya kenceng banget kok bisa ya gitu loh. Dan kadang-kadang kita ya kehabisan energi hanya gara-gara cemburu tadi. Kok bisa dia tidur nggak bangun? Padahal ya ini anak bukannya kita urusin atau bahkan mungkin kita gantikan popok karena kesel karena nggak punya ilmu, ya marah aja. Itu bapaknya nggak pernah ngerti, dia nggak tahu anaknya nangis dan akhirnya capeknya perempuan gara-gara cemburunya tadi, bukan karena bangun ngurus anak. Ini yang saya langsung astagfirullahaladzim. Dan saya tahu ini 2006 anak udah 5. Telat. Makanya saya senang sekali berbagi seperti ini buat ibu-ibu atau keluarga muda, please ya. Stop untuk cemburu pada suami yang dia harus istirahat cepat. Waisa, suami saya malah dia yang bangun. Kalau gitu berarti keren banget itu. Itu dia setengah mati tahu. Setengah mati, bayangin. Harusnya off otaknya dia bangun, dia yang bangun. Ya gendong anaknya, itu keren banget. Jarang tuh ada laki-laki kayak gitu, dia setengah mati. Kenapa dia setengah mati bangun? Tentu dia banyak belajar bagaimana Rasulullah ya membantu istrinya. Itu masih sedikit ya. Makanya mengapa kita perlu belajar. Tapi kalau bapak-bapak nggak bangun, itu mah ya biasa. Kenapa? Karena laki-laki disuruh diistirahatkan oleh Allah. Untuk apa? Besoknya lagi untuk jaga keamanan. Jaga keamanan semuanya termasuk jaga keamanan ekonomi. Jadi kasihlah. Dan uniknya nih 30% otaknya laki-laki yang on, yang hidup, dia hanya mendengar suara-suara di luar rumah atau di luar kamar. Pernah saya satu ketika anaknya bangun, suami saya nggak bangun. Alarm motor Harley-nya itu bunyi, dia loncat. Ya Allah. Jadi saya mikir tuh waktu itu ya, ini kalau nggak ada ilmu nih. Ya Allah, matre banget nih bapaknya. Anaknya sakit dia nggak bangun, motornya bunyi dia loncat. Itu sebelum saya tahu ilmu ini. Setelah saya tahu saya minta maaf loh. Ayah, aku minta maaf. Walaupun sebetulnya dia nggak tahu juga saya ngebatin kayak gitu, ngedumel kayak gitu. Terus dia tanya, kenapa kamu minta maaf? Saya ceritalah ini. Terus dia ketawa. Ya, dia ketawanya karena senang istrinya ngerti. Tapi ternyata dia juga baru ngerti. Oh gitu ya otak aku ya. Padahal dia dokter loh. Oh gitu ya otak gue katanya waktu itu. Iya. Iya, dulu saya waktu sama suami kan belajar kedokteran tahun 80-an. Suami saya masuk kedokteran 81, saya 87. Memang belajar otak tapi belum tahu kalau yang kayak gini. Ini baru 2006 masuk nih hasil penelitiannya. Jadi buat ibu-ibu nih please udah deh ya, kita daripada buang energi gara-gara kayak gini. Jadi kalau pas anak nangis kita bangun bapaknya tidur langsung bilang ya Allah bapaknya laki-laki banget. Kenapa? 70% aktivitas elektriknya off. Itu jauh lebih baik. Ya, inilah yang bikin tenang, inilah yang bikin sakinah. Ya, alhamdulillah. Wah, Isa gimana caranya dia mau hubungan intimnya? Dia udah langsung tidur, tenang Bun. Tenang para istri. Kenapa? Laki-laki itu perlu tidur dulu sebentar. Kenapa? Karena pada saat sudah tidur birahi meningkat. Ya, nah ini kan lihat ya, anaknya ya bangun nih. Kok bisa sih tidur birahi meningkat? Karena ini juga pusat syahwat birahi. Jadi bersamaan semuanya. Jadi biarkanlah dia tidur dulu tengah malam barangkali bangun. Ajak ibadah istrinya sama-sama. Ibu kan standby aja. Orang denger kok 90% aktivitas elektriknya hidup. Ya, jangankan suara anak, suara suami juga bangun. Makanya siap-siap aja. Selalu siap. Kita kapan tidurnya Bu Aisyah? Tenang, Allah sudah jamin itu. Ya, tidurnya sambil duduk aja tidur Bu, kita bisa Bu. Ya, ini. Jadi nggak usah kita merasa bahwa kenapa saya lagi terus, saya lagi. Nah, jadi sekali lagi ini pusat menjaga keamanan. Dia pusat lapar haus juga, dia pusat juga tidur, dia pusat juga syahwat birahi.
Kita tenang karena hipotalamusnya tipis kan. Jadi tidur nggak usah banyak kan, betul nggak? Kan kita jaga keamanannya cuman tidak sejago laki-laki. Kita kan jaga keamanannya kan hanya untuk dalam rumah. Laki-laki menjaga keamanannya untuk skup yang makro, yang luas. Memang perempuan ya karena bisa makannya sedikit karena orang hipotalamusnya kecil. Tidurnya nggak usah banyak-banyak, orang hipotalamusnya kecil. Syahwat birahinya kok ya nggak terlalu besar Bu Aisyah ya karena hipotalamusnya kecil. Supaya apa? Supaya kita ya dilindungi juga dari godaan-godaan luar. Kalau perempuan hipotalamusnya lebar, waduh bahaya. Nggak banyak belajar, tergoda orang dari luar, wah habis selesai. Ya, jadi inilah yang sebetulnya berbeda, yang Allah lebihkan di antara yang lainnya, dilebihkan pada pria di antara yang lainnya pada kita perempuan. Memang untuk mencari nafkah itu, ya. Perempuan apa Bu Aisyah? Kata Bu Aisyah perempuan juga ada. Iya, ini yang kecil nih, maaf, yang melengkung ini namanya corpus callosum. Cuman tidak sebanyak hipotalamus ini terhadap perempuan. Jadi hipotalamus besarnya 2,5 kali lebar pada pria dibanding perempuan. Kan lebar banget berarti kan? Nah, kalau corpus callosum perempuan lebih lebar atau lebih tebal 30%. Jadi cuma sepertiga dari laki-laki. Nah, corpus callosum ini yang menghubungkan antara otak kiri dan kanan. Cuman sepertiga. Tetap laki-laki yang lebih banyak bagiannya di hipotalamus. Dengan fungsi-fungsi yang luar biasa tadi. Ya. Nah, kalau gitu untuk apa tadi kalau corpus callosum perempuan lebih tebal ini? Mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi kalau kita di rumah ya melakukan kerjaan-kerjaan ini memang itu kodrat kita. Tapi sekali lagi kalau kita tahu, makanya kita tambah sabar, tambah ilmu, ya, tambah mengerti. Dulu juga saya belum tahu ini suka protes. Aku lagi, semua aku. Pas tahu ini, enggak tuh nggak berani lagi ngomong aku lagi. Kenapa? Takut sama Allah. Nanti Allah ciutkan saya punya corpus callosum. Wah, na'udzubillah min dzalik. Terima ya Allah, ternyata corpus callosumku tebal sehingga bisa begini. Yang bikin capek itu keluhan, makanya stop mengeluh. Ya. Makanya bisa begini. Di luar negeri pun perempuan-perempuan sadar sudah. Kenapa? Penelitiannya duluan, hasilnya di luar negeri tahun 99. Jadi mereka dengan sabar, sadar, dan di sana kan nggak ada khadimat kan, kerja sendiri. Jadi diajak, apalagi sekarang, ibu-ibu sekarang di luar negeri seneng banget bisa working from home. Anaknya bisa digendong, diajak. Kalau biasanya kan dititip di tempat penitipan anak, ini bisa. Dan anak bisa juga diajarin. Ya, Bunda kerja dulu ya sayang ya. Yang penting itu kebutuhan anak sudah makan, minum, tidur, udah itu dulu. Sambil kita ya seperti ini. Lama-lama anak ngerti, anak-anak punya otak. Otaknya tersambung melihat kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Ya, nah ini yang di sana sudah duluan, makanya kita baru 2006 lah kita ngerti gini nih. Ya. Kalau laki-laki kenapa? Ini corpus callosumnya Allah ciptakan atau desain kan lebih kecil, 30% atau ya tidak selebar perempuan, tapi kan 30% aja. Nah ini pun membuat otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Sehingga ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Makanya dipanggil berkali-kali kan, sering dengar ya, saya berapa kali senang banget sosialisasi ini. Ya, ayah, oh, baru nengok kan gitu. Itu bukan berarti dia nggak mau nengok, bukan berarti dia kesel sama kita. Tapi emang lagi konsentrasi. Pas konsentrasi pendengaran menurun. Atau lagi fokus kerja. Istrinya sambil lalu di belakangnya ajak makan. Ya makan ya. Bi makan Bi. Gak dengar. Kenapa? Karena dia konsentrasinya sudah di atas 10 menit. Udah setengah jam barangkali. Oh apalagi gak dengar. Kalau baru buka laptop belum ada 10 menit masih dengar. Ngomong sambil lalu. Kalau perempuan kita sambil masak suami ngomong sekelebatan kita dengar. Saya dulu berpikir begitu. Kok laki-laki nggak bisa kayak gitu ya? Ternyata ya Allah corpus callosum. Kami dulu anak kedokteran cuma tahu corpus callosum itu yang menghubungkan otak kiri kanan. Nggak tahu kalau perempuan lebih lebar 30%, nggak tahu.
Makanya ilmu pengetahuan ini berkembang terus, makanya kita harus update supaya apa? Tambah sakinah dan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Tadi keluarlah tadi hormonnya itu di pituitary, batang otak yang tadinya tegang rileks, ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita pelajari. Apa itu? Ungkapan bahasa cinta tadi atau bahasa kasih sayang, atau kalau pakai bahasa kita bahasa mawaddah warahmah. Apa sih bahasa mawaddah warahmah, Bu Aisyah? Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Emang beda? Ternyata beda. Makanya kadang suami istri nggak ngerti tuh kalau suaminya cinta banget sama istrinya. Suami juga nggak ngerti kalau istrinya cinta banget. Kenapa? Pengungkapannya beda. Ya. Ini basicnya apa? Ar-Rum ayat 22 ini. Ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Ini ternyata bukan hanya bahasa antar negara atau bahasa antar daerah, bahasa antar rumah saja, karena kita ya terdiri dari suami istri yang berbeda suku, itu ya sudah harus kita mengerti ini, dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, karena beda laki perempuan, beda watak, beda suku kita, ternyata mengungkapkan cintanya juga beda. Inilah ending dari ayat ini juga, inna fidzalika la ayatil lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar nih, benarnya 2 kali lagi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi memang kita perlu tahu, di Ar-Rum 21 perlu mikir, ini juga perlu tahu. Ternyata mengungkapkan kasih sayang itu beda. Ya, beda banget. Nah, makanya ada sekarang konsep yang disebut bahasa kasih, bahasa cinta, bahasa mawaddah warahmah. Kayak apa, Bu Aisyah? Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita belajar dulu ada satu konsep yang mengatakan bahwa di benak manusia itu ada baterai mawaddah warahmah, baterai kasih sayang. Di mana? Di otak. Kurang lebih ada berapa? Diperkirakan ada 5 baterainya. Tentu bukan begini bentuknya ya, ini analogi saja, pendekatan analogi supaya kita bisa paham ya. Nah, apa kaitannya sih sebetulnya? Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Kalau isi baterai ini isinya bagus, penuhnya bagus, ya pas, insya Allah aman dan nyaman. Seorang istri akan rasanya aman dan nyaman di samping suaminya kalau baterai dia juga penuh. Seorang suami juga akan rasa aman dan nyaman di samping istrinya kalau baterainya penuh. Anak juga begitu, dia akan nyaman ya, aman dan nyaman kalau baterainya penuh. Ya. Loh, baterainya diapain Bu Aisyah? Di charge lah. Ya kan? Sekarang kan modelnya apa-apa di charge, oke? Bagaimana nge-charge-nya? Sifat baterai kasih harus diisi setiap hari. Memang bukan 24 jam ya. Waduh, nggak sempat Bu Aisyah. Ya sudah, kalau gitu minimal 3 hari lah seminggu. Ya, Senin, Rabu, Jumat kan, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Silakan pilih. Tapi idealnya diisi setiap hari, di-charge setiap hari. Kalau kosong memangnya kenapa? Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada istri ya enggan sambut suaminya datang dia enggan sambut. Ya, enggan tutup selimut suaminya ya, suami misalnya tengah malam kedinginan, dia malas banget. Ada tuh istri begitu, berarti baterainya sudah mulai lowbat. Sudah mulai lowbat tuh istri. Tahu suaminya datang, tahu. Istrinya duduk di meja makan, tahu. Biasanya selama ini dia sambut, paling nggak di pintu, dia malas banget udah. Berarti lowbat baterainya. Ya. Bahkan kalau ada istri juga mikir ya, kayaknya saya salah nih saya pilih dia. Oh itu berarti lowbat itu. Itu nyimpang cara berpikirnya sudah. Jadi baru yang kecil-kecil kayak gitu ya. Atau mungkin ada yang berpikir, kalau kita ganti gimana ya? Itu berarti lowbat itu. Termasuk juga penyimpangan perilaku yang akhirnya pakai narkoba. Ya, itu juga berarti baterainya habis bis. Masuk anak-anak yang pakai narkoba. Punten penyimpangan lain, membuli, berjudi dan sebagainya, itu karena baterainya low bat.
Konsepnya gimana sih Bu Aisyah? Nah ini kan otak nih, tadi kita udah belajar otak ya, tapi itu baru pun sangat sedikit banget. Tapi itu mudah-mudahan kita jadi bisa ya paham ya tentang ini. Nah, jadi umpama tuh baterai di sini. Dan tadi baterai ini diharapkan kan energinya penuh nih. Untuk apa sih Bu Aisyah? Untuk memberikan ya energi atau listrik di dalam tubuh. Lewat mana Bu Aisyah? Ini lewat sistem saraf. Karena sistem saraf ini waktu yang lalu kita pernah belajar, ini analoginya kayak kerjanya kabel listrik. Apa yang ada di otak itu jalan. Ilmu kita yang ada di otak, ini akan jalan di badan kita sehingga kita membentuk perilaku, membentuk akhlak. Jadi kalau mau tahu isinya otak orang itu lihat dari perilakunya, lihat dari akhlaknya. Selain ilmu juga di dalam otak ini ada watak, terutama di daerah sini di lobus parietalis, ada bakat. Nah itulah dia jalan, makanya seseorang itu kelihatan, oh dia wataknya ekstrovert, oh introvert, oh ambivert, oh dia bakatnya kecerdasan musikalis, oh dia bakatnya kecerdasan kinestetik, makanya ya dia senang olahraga, oh dia bakatnya visual spasial, makanya senang mendesain, oh dia bakatnya naturalis, makanya senang sama tanaman. Itu ada semua di sini dan dia jalan ke badan membentuk sebuah perilaku. Ya. Tapi kalau baterainya kosong, malas ngapa-ngapain. Cuman bilang, tahu sih saya senang tanaman, cuman saya malas ngapa-ngapain. Tahu sih saya senang ngedesain, cuman saya malas ngapa-ngapain gitu. Karena baterainya kosong, karena dia ada energi yang harus di-charge ini untuk jalan sistem saraf. Termasuk tadi seorang istri tahu sih suaminya datang, cuman badannya malas untuk nganter atau untuk jemput. Termasuk juga nganter ya. Udah tahu nih suaminya udah siap-siap, dia kita ngumpet di kamar mandi nggak mau nganter, itu berarti lobet, nggak ada energi. Ya, boro-boro jalan nganter ke bawah, orang keluar dari kamar mandi nggak ada energi, itu berarti baterainya lobet. Ini perlu kita charge. Charge-nya gimana Bu Aisyah? Jadi charge baterai kasih dengan bahasa kasih. Maksudnya apa Bu Aisyah? Jadi ini baterai ya, semua orang ada 5 ya. Seumpama nih kita analoginya ya. Baterai ini rangkaian seri, dia bentuknya terangkai gini. Ini di-charge-nya dengan apa? Dengan bahasa kasih, dengan bahasa kasih sayang. Yang mana sih bahasa kasih sayang? Ini ada 5 juga, kata-kata pendukung, termasuk pujian di sini ya. Termasuk keberpihakan. Kata waktu yang berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan dan menerima hadiah. 5-5-nya kita suka, karena 5-5-nya ada di otak. Hanya ternyata baterai itu, dia kan tidak berkumpul jadi satu di tempat 5, ini dia berjejer. Dan yang membedakan antara suami istri dengan anak 1 dengan anak 2, yaitu susunan baterainya. Tidak melulu semuanya depannya kata-kata pendukung, tidak melulu semuanya semua anak senang dipuji. Ada anak baterai kata-kata pendukungnya nomor 5, dia nggak perlu dipuji. Nggak perlu dipuji setiap hari maksudnya, tapi tetap dipuji mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Kenapa? Karena dia baterai pertamanya waktu. Dia lebih senang ibunya nyisihkan waktu setiap hari buat dia, barang 1 jam gitu. Jadi baterai ini rangkaian serinya dia 5 semua orang, cuman urutan baterainya beda-beda. Kenapa bisa beda-beda Bu Aisyah? Karena ini berdasarkan watak. Watak itu Allah sudah kasih dalam otak kita. Ya, Al-Isra 84. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang sesuai pembawaannya masing-masing. Kalau ilmuwan merisetnya ini yang disebut genetik. Ya. Genetik dari sananya, pembawaan masing-masing. Allah sudah kasih. Genetik itu dari mana? Dari orang tua kita sampai leluhur kita di atas. Karena beda watak itulah maka urutan baterainya beda. Ini kalau kita bisa gabungkan antara konsep bahasa kasih sayang dengan watak tadi. 5-5 kita suka. Siapa yang gak suka 5-5 ini? Suka. Cuman ada yang suka setiap hari, ada yang seminggu sekali aja, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali aja. Termasuk pasangan hidup kita, termasuk anak-anak kita. Nah sekarang nge-charge-nya gimana Bu Aisyah? Ini termasuk buat anak ya, saya masuk buat anak, mumpung kita ketemu ya. Soalnya kapan lagi kita jumpa, maka kita kesempatan ya. Kalau punya anak, baru lahir anak ini, sampai usia kurang lebih 3 atau 4 tahun, dia minta yang setiap hari anak ini adalah di-charge 5-5-nya. 5-5-nya harus di-charge.
Seorang ibu atau ayah mungkin bisa kerjasama ngecas 2 atau 3, atau ibunya ngecas 5, ayahnya ngecas 5, itu lebih keren lagi. Saya, ini juga waktu saya tahu 5 tahun yang lalu anak udah gede-gede. Emang telat karena memang di risetnya baru. Ya, yang saya ingat 4 ini saya kasih ini loh, nggak bisa ngasih setiap hari. Karena saya pikir memberikan hadiah itu paling ya sebulan sekali aja, atau pas milad aja, atau pas naik kelas. Ternyata tiap hari. Walaupun bukan dibeli, bukan hanya dibeli ya, bisa juga yang kita bikin sendiri. Bahkan misalnya ya kita buatkan makanan anak-anak, bubur susu, waktu kita buat ya itu namanya pelayanan. Anak ngelihat kan, terus waktu kita sudah selesai kita bilang sama anak kita ya, ini ada bubur susu buat adek, hadiah buat adek, itu namanya nge-charge hadiah. Saya ingatnya ini nih, ini kurang nih. Ya, untung anak saya nggak semuanya baterai pertamanya hadiah. Ada sih yang satu tapi baterai kedua. Ya, yang lain semua di baterai yang keempat atau kelima. Untung juga ya, gitu. Tapi 5-5-nya kalau sekarang ya ayah bunda mendapatkan informasi ini dan Ananda masih ada antara rentang waktu 0 hari sampai 4 tahun, please tiap hari lah tolong di charge ini. 24 jam Bu Aisyah, bukan, nggak usah. Saya kerja Bu Aisyah, susah kata ibu-ibu yang kerja ya. Nggak susah tuh Bu, tinggal diniatin aja, ya Allah kasih kekuatan saya ya Allah sampai di rumah walaupun sudah capek kerja. Masih kasih waktu ya Allah untuk ngecas baterai kasihnya anakku. Udah sampai rumah, mandi, karena ini protokol kesehatan ya, mandi. Jangan gendong anak dulu. Udah mandi, ya mungkin pas maghrib ya sholat maghrib dulu. Terus minta tuh anak mana tadi? Anak tadi kita sama siapa? Sama khodimat kah? Sama eyangnya kah? Sini sayang, terus tanya sama eyangnya, ibu udah makan kah? Belum nak. Oh ya sudah kalau gitu aku yang ngasih makan. Ya, nah anak didudukin dulu di kursi kan. Ibunya ambilin piring, ambilin gelas. Anak lihat kan? Itu tercas baterai pelayanannya. Ya, ibunya masakin, bikinkan minuman. Atau mungkin misalnya ya bukan lagi kasih makan, kasih mandi. Kita mandikan dia. Anak di kursi gitu ya, atau di tempat tidur, dia ngeliatin, dia lihat tuh. Matanya anak-anak tuh sudah bisa merekam informasi dan masuk bawah sadar. Ibunya yang ambilkan ya baskom air mandinya, badan. Kemudian dipeluk kan, nah itu. Jadi kan langsung sentuhan fisik. Kita pangku itu anak untuk kita suapin. Bisa juga memang nggak dipangku, tapi sambil kita suapin, usap-usap kepalanya, itu kan sentuhan fisik. Sebelum kita kasih makan kita bilang hadiah buat adek gitu. Yang baju juga gitu, kasih aja baju, hadiah baju buat adek. Walaupun itu bukan hadiah, kemarin-kemarin udah ada misalnya gitu. Tetap kalimat itu. Ternyata begitu, itu saya kurang. Terus terang. Ya mudah-mudahan ibu-ibu muda ya bisa ngecharnya ya. Nah, kemudian karena kita yang kasih makan atau kita yang mandikan, berarti kan waktu bersama kan. Itu kan bisa lebih dari setengah jam kan. Nah itu berarti ngecas waktu bersama. Dan tentu kita waktu sambil menyuapi dia atau memandikan, kita kan kasih kata-kata pendukung. Masya Allah anak bunda makannya pinter banget. Iya begitu nak, begitu makannya. Iya bagus dikunyah. Itu namanya kata-kata pendukung, kata-kata keberpihakan, kata-kata pujian. Ya, kata-kata penegasan. Iya bagus nak, bagus gitu-gitu semua ya. Dikunyah ya, ditelan ya nak ya. Nah kan bisa tuh, udah kecas tuh 5-5-nya. Nah ini kalau dilakukan ini Masya Allah, maka anak enggak macam-macam, enggak tantrum, ya enggak ngambekan, enggak cubit adiknya atau enggak itu. Ya ini 5 sampai 4 tahun. Ya. 5 tahun ke atas sampai udah gede sekarang atau seperti kita nih sebagai istri atau sebagai suami. Gimana Bu Aisyah? 5-5-nya juga tiap hari? Enggak. Enggak perlu. Kenapa? Udah ada basic isi baterainya. Jadi kita perlu satu aja charge. Makanya harus tahu satu nih baterai primer nih, baterai utamanya yang mana? Yang mana? Ini harus lihat dengan jeli. Sehingga dengan satu baterai ini maka dia akan terisi yang lainnya. Kenapa? Basic waktu usia sampai 4 tahun kan udah ada nih, palingnya 1/4 tinggal diisi gitu. Bagus lagi 2. Ya, 2 baterai. Ya, cara ngasih tahu, cara taunya gimana Bu Aisyah? Harus perhatikan dengan jeli. Anak yang kata-kata pendukung dia selalu muji kita.
Dan dia juga selalu muji dirinya. Bunda, aku hebat gak Bunda? Aku hebat gak? Berarti dia kata-kata pendukung. Maka kita bilang iya. Dan kita juga puji dia. Masya Allah, iya nak, kamu hebat. Itu. Memangnya kalau dia kosong, apa yang terjadi? Inilah yang makanya suka ngeledek orang lain. Suka maki-maki adiknya. Suka jelek-jelekin orang lain. Itu kalau kata-kata pendukung baterai pertama jarang di-charge. Terus kita lihat lagi ada anak yang ya mulai dari 3 tahun kita mulai lihat ya kebiasaannya ya, tapi waktu 3 tahun tetap 5-5-nya. 5 tahun ke atas barulah ya. Sentuhan fisik ini apa? Itu anak duluan meluk ibunya, duluan meluk bapaknya, atau dia suka colek-colek kakaknya, adiknya, dia peluk. Kalau ada tamu, bulenya dia langsung peluk. Itu berarti kemungkinan besar baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Maka tolong dipeluk itu anak. Minimal sehari sekali. Atau waktu Bunda dipeluk, kalau Bunda tahu ini baterainya sentuhan fisik, tolong Bunda hindari menepis tangan anak itu. Kalau enggak, kalau ditepis dia langsung tuh dendamnya minta ampun. Ya, karena sering tuh Bunda, sana, aduh bau, gitu. Kalau memang misalnya disuruh mandi, mandi dulu, habis mandi baru peluk Bunda, gitu dong. Ya. Terus apa lagi? Apalagi Bu Aisyah kalau sentuhan fisik ini nggak di-charge, itulah makanya suka mencubit, memukul adiknya, dan memukul juga temannya, mencubit. Kenapa? Baterainya kosong, makanya bahasa kasihnya terbalik. Nyubit kan sentuhan fisik kan, memukul sentuhan fisik kan, cuman jadinya yang negatif. Terus kita marahin. Nah itu kalau dimarahin tambah kosong. Diapain Bu Aisyah? Ya kita ajarin, kasih tahu bahwa ya mulai dari atas nih, bahwa kalau ngeledek adik itu nggak enak, tapi sebelum ngasih nasihat puji dia dulu supaya baterainya ke-charge dulu. Sayang, Bunda sayang banget sama kamu nah ya Bunda sedih kalau kamu marahin adikmu atau kamu ngeledek-ledek adikmu. Nah itu ya, yang sentuhan fisik juga begitu. Sini deh nak, sini deh. Dia nyubit adiknya. Selama ini kan kita marahin ya, kakak nyubit adik terus ya, kakak, ayo gitu ya. Itu tambah kosong baterainya. Besok tambah nyubit lagi. Karena apa? Batang otaknya tegang. Baterai kosong, batang otak tegang, ibu ajarin apapun yang gak masuk di otaknya. Jadi gimana? Sini kakak, sini kakak, sini. Peluk dulu, peluk, usap. Sayang, Bunda sayang sama kamu ya. Nah kalau dicubit itu nggak enak, sakit. Nah itu. Jadi kita charge dulu baterainya, baru kasih nasihat. Ya. Terus apa lagi? Waktu bersama, ini ciri khasnya kita lagi bebenah, dia datang duduk diem liatin kita, atau dikit-dikit Bunda main yuk, Bunda lagi masak nih, Bunda main yuk, nanti nak 10 menit. Ya udah, 10 menit lagi Bunda, main yuk sama aku yuk Bunda. Main sama teman-temannya. Bunda, aku main sama Bunda. Itu berarti anak itu baterai pertamanya waktu bersama. Tolong di-charge. Makanya Bunda kalau tahu anaknya kayak gini, tolong sebelum masak temenin dulu main. Supaya di-charge dulu baterainya, barulah kita bisa lepas dia main dengan yang lain, dengan temannya atau adik-adiknya ya. Emangnya kenapa Bu Aisyah kalau anak yang waktu baterainya waktu bersama tidak di-charge, maka dia akan ngambekan, kunci kamar. Bunda susah lagi ngomong sama dia. Terus gimana dong Bu Aisyah untuk kita nge-charge-nya dia ini? Ya Bunda harus temenin, paksain diri sehari minimal 1 jam, nemenin main kan, nemenin di kamar kan. Nemenin ngobrol, karena ini senang banget ngobrol. Tapi ngobrolnya yang lama banget. Ngobrolnya nih ngobrol yang penuh pertanyaan, kenapa? Ini dia. Ya. Terus apa lagi? Pelayanan. Jadi ciri khas anak pelayanan itu dia anaknya sigap, tegas. Selalu mau bantuin bapak ibunya. Aku aja yang bantuin, aku aja yang ngambilin Bu, aku aja. Gitu. Dan itu terimalah dengan senang hati. Wah terima kasih ya nak. Kamu selalu layanin Bunda, Masya Allah. Karena kata-kata pelayanan, buat baterai yang pelayanan itu butuh banget. Ya, butuh banget. Terus, apa yang dia senang? Dia senang juga tanpa diminta, kita udah layanin. Kita tahu nih biasanya dia minum susu jam 7 pagi, sebelum dia minta kita udah kasih. Itu ke-charge baterainya.
Memangnya kalau baterai pelayanan nggak dicas, apa yang terjadi Bu Aisyah? Itulah suka bentak-bentak orang, kalau nyuruh orang, nyuruh mbak di rumah atau nyuruh siapapun bentak-bentak, teriak-teriak, itu berarti baterai pelayanannya kosong. Dan yang suka membuli itu anak yang baterai pelayanan ini, cuman karena nggak di-charge makanya itu. Jadi gimana Bu Aisyah kalau dia begitu? Ya kita charge dulu baterainya. Contoh gampangnya gimana? Misalnya nih anaknya, "Ma, aku mau minum, Ma." Teriak gitu kan. Ya punten ya, maaf ya. Nah, kita ini jangan cepat-cepat bilang atau hindari bilang bahwa ngomongnya yang santun. Hindari dulu, kenapa? Baterai dia kosong, dia nggak dengar, dia nggak ngerti. Makanya nanti nggak patuh. Maka apa sih yang dia minta? Oh, air. Kita yang ambilin langsung ini, Nak. Dia kaget tuh, kok Bunda ya? Iya, Nak. Ambil, Nak. Itu langsung baterai pelayanannya tercharge, dia minum. Udah minum baru kita. Ya, besok-besok kalau minta tolong yang santun ya, Nak ya. Itu baru dia ngerti. Ya. Dan satu lagi nih baterai yang hadiah. Apa cirinya Bu Aisyah hadiah? Seneng banget ngasih sesuatu ke uminya, ke bundanya, ke ayahnya. Walaupun itu cuma kertas, dia gambar-gambar. Kemudian love you Umi, dia kasih. Umi buat Umi. Atau dia bikin rangkaian-rangkaian apa. Slime ke atau apa. Atau dia pergi jalan-jalan ke depan rumah. Ada kembang dia potek dari halaman. Buat ibu, buat bunda. Itu berarti kemungkinan besar baterai primernya adalah hadiah. Tolong hadiah yang dia berikan simpan baik-baik. Itu yang diharapkan. Dan juga kita kasih hadiah ulang. Bunda juga punya hadiah buat kamu. Walaupun cuma permen 1 biji misalnya. Atau juga kita gantian, kita bikinkan kertas ya, tulis ya, Bunda sayang sama, ini Bunda. Dan ciri anak yang baterai pertamanya hadiah dan kita juga yang besar-besar ini baterai pertamanya hadiah. Apapun yang diberikan hadiah dia simpan baik-baik di satu tempat yang baik. Itu berarti baterainya hadiah. Makanya dia senang setiap hari ada kata hadiah, hadiah, hadiah buat kamu, hadiah. Terus kalau pasangan bagaimana Bu Aisyah? Nah ini, buat kata-kata pendukung ini biasanya word of affirmation ini si pasangan senantiasa memuji dan menyampaikan kata-kata pendukung dan juga ingin dipuji dan didukung. Coba sekarang ingat-ingat nih teman-teman yang sudah berumah tangga ya. Sejak dari ajab kabul sampai sekarang, siapa yang lebih sering muji? Kalau suami yang lebih sering muji hampir tiap hari atau tiap minggu lah dia muji, berarti bisa jadi itu suami yang baterai pertamanya kata-kata pendukung. Tolong istrinya kalau dipuji terima, jangan nolak. Umi tambah cantik, apaan sih ayah? Apaan sih? Nah, itu nggak suka dia. Dan kalau perlu puji lagi, tapi juga tambah ganteng. Oh ya Allah. Itu baterainya penuh, kelenjar pituiterinya mengeluarkan hormon dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, batang otak rileks. Allahu Akbar. Itu makanya mawaddah warahmah. Gitu. Sehingga kalau orang yang baterai pertamanya kata-kata pendukung, kalau udah 5 tahun ke atas atau sekarang pasangan, udah pokoknya puji aja. Nanti terisi baterai yang lain. Dia nggak suka hadiah Kak Bu Aisyah? Suka. Dibilangin 5-5-nya suka. Cuman hadiah ini bisa setahun sekali aja. Yang dia butuh tiap hari adalah kata-kata pendukung. Pelayanan dia nggak perlu. Ini mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali. Yang dia butuh yang tiap hari itu kata-kata pendukung. Sentuhan fisik bisa juga tapi mungkin 2 hari sekali. Misalnya gitu ya. Sampai sini bisa sepakat dulu cara penggunaan ini? Ya. Nah. Kemudian lagi. Ada pasangan yang baterai primernya adalah sentuhan fisik. Physical touch. Cirinya senang memberikan sentuhan fisik, menggandeng duluan, meluk duluan pasangannya, ya, senang membelai atau mencium pasangannya. Dan dia juga ingin mendapatkan sentuhan fisik dari pasangannya. Minimal waktu misalnya ada suami nih yang dari ijab kabul sampai detik ini duluan suami yang meluk istrinya, kalau lagi jalan keluar gandeng istrinya. Atau kalau tidur suaminya yang peluk istrinya dulu, berarti si suami itu baterai primernya adalah physical touch. Tolong diterima dengan senang hati, hindari menepis tangannya, itu bahaya banget. Bisa jadi juga istri, kebalikannya. Ada istri yang begitu. Para suami tolonglah. Ya, terima, kalau perlu peluk juga dia, walaupun mungkin tidak selama dia. Udah, yang dibutuhkan itu. Sehingga orang yang baterai primernya sentuhan fisik, ciri khasnya selalu menyentuh, dia juga kepengen sentuhannya diterima dengan baik. Dan kalau perlu balas tulus, walaupun cuma sebentar, maka baterai lain terpenuhi. Dia dengan senang itu, suaminya suruh apapun siap gerak.
Nggak ada lagi itu malas menyambut suaminya di pintu gara-gara suaminya datang gitu, nggak ada lagi. Kenapa baterainya terisi? Ini kalau kayak gini kan enak banget, ya Allah. Istri kayak gitu nggak perlu kasih hadiah, Bu Esa, perlu juga. Cuman karena baterainya ketiga, nggak usah yang setiap hari. Ya 2 tahun sekali juga nggak masalah misalnya. Tapi yang dia butuh setiap hari adalah physical touch. Ya, begitu juga suami yang baterainya seperti ini. Ya. Kemudian apalagi waktu berkualitas. Quality time. Apa ciri khasnya? Senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Kalau ada suami mulai dari ijab kabul sampai sekarang, dia yang selalu sini Abi yang anterin, sini ayah yang anterin. Sampai dia nunggu-nunggu di mobil, itu berarti baterai pertamanya si suami itu quality time. Kenapa? Dia bersedia dampingin pasangannya. Atau misalnya suami yang bilang ya, kalau aku keluar kota kamu ikut ya. Padahal si istrinya kerja nih di Jakarta misalnya. Dengan sangat terpaksa kalau ibu istri kalau nggak tahu tentang ini ya, suka request, udah lebih Abi kerja di sana, aku di sini, kan sayang nih kerjaan nih, udah 3 tahun aku kerja di sini. Hati-hati, dia akan cari orang lain yang ngecas baterainya di luar sana. Ntar kita marah lagi, ya. Ini sebetulnya ini yang kadang-kadang terjadi perselingkuhan dan sebagainya ya. Kebalikannya juga ada istri yang begitu, Bi, ada Umi yang begitu, Bi, Umi ditemenin tuh, Bi, jangan pergi terus ke rumah teman-temannya, Bi. Itu berarti si istrinya itu ya quality time, dia punya baterai primernya. Kasihlah waktu 1 jam ngobrol sama istri, ngalur ngidul biarin deh. Ya, oke. Ya. Sehingga dengan waktu berkualitas, Abi nggak usah ngasih kata-kata pujian. Kenapa? Ini yang dia butuh setiap hari cuma waktu berkualitas. Pujinya aja nanti setahun sekali nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian yang baterai pelayanan bagaimana? Act of service, senang dengan sigap melayani pasangan dan ingin dilayani oleh pasangannya. Ini suami saya nih, suami saya baterai primernya Masya Allah pelayanan. Tapi saya baru tahu, baru 5 tahun yang terakhir. Jadi kalau suami saya yang ngelayanin saya misalnya, dia pasti telepon dari kantor. Kamu ada mobil nggak? Ya, misalnya kalau mau pergi waktu itu ya, mau pergi ke rumah sakit kan untuk praktek atau mau pergi syiar barangkali. Ya nggak ada ya. Ya nanti saya kirimkan mobil sama supir ya. Terus saya gini, ulah nggak usah lah ya, gampang saya naik Grab aja. Itu kita ya artinya ya menyakiti hati suami yang baterai pertamanya pelayanan. Walaupun waktu itu niatnya supaya kasihan dia, biar saya aja ya. Jadi bukan dia yang mau nganterin kita, dia suruh orang kok. Itu juga saya berpikir, bukannya dia yang nganterin aku malah suruh orang. Ternyata itu part of act of service. Kenapa? Karena dia banyak kerjaan dia juga. Tapi saya bilang nggak usah ya. Ya, udah saya naik Grab aja, udah diantar lain. Itu bikin sedih loh. 5 tahun terakhir baru saya tahu, bahkan kalau dia bilang saya siapin mobil sama supir, alhamdulillah, ayah terima kasih ya, kamu selalu layanin aku. Itu yang dia butuhkan kata-kata itu, supaya kecas baterainya. Saya dulu ya, suami tahu ya, saya 5 tahun terakhir juga hipertensi karena genetik. Dia selalu telepon atau WA, kamu obat hipertensimu apa aja yang habis, nanti saya ambil di apotik. Sementara saya baterai pertamanya bukan pelayanan. Saya baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Saya berharap dia cepat pulang untuk peluk saya kayak gitu. Tapi dia masih mau mampir ke apotik. Apa saya bilang waktu dulu? Gak usah lah ya, itu suruh orang aja. Itu lagi menyakiti hatinya pasangan yang baterai primernya pelayanan. Aduh, saya waktu itu minta maaf, saya gak ngerti. Dia juga sebenarnya gak ngerti. Dia nggak tahu kok bahwa saya sakit hati bukan, tapi bawah sadarnya. Baterainya nggak terpenuhi. Makanya kalau lihat saya sebel. Ini yang harus saya pahami. Sehingga pasangan hidup yang baterainya pelayanan kita charge, maka alhamdulillah baterai semuanya ke charge. Makanya dia dengan senang hati terus mencintai kita. Ada juga istri yang baterainya pelayanan, Abi. Sementara si suaminya baterai pertamanya mungkin sentuhan fisik. Suami maunya peluk-pelukan, si istri maunya, Abi ngapain sih peluk-pelukan? Udah bantuin Umi, ini ngurus anak-anak. Bantuin Umi nih, rapi-rapiin dapur nih, buang sampah kenapa? Gitu. Kenapa? Berarti si istri baterai primernya pelayanan. Dia senang kalau suaminya bantuin. Jadi dia ke charge. Ini yang bolak-balik nggak ngerti kita. Ya.
Dan terakhir menerima hadiah, receiving gift, senang memberi hadiah atau oleh-oleh pada pasangan. Dan sangat senang bila pasangannya menghargai hadiahnya dan juga sangat menghargai apapun pemberian dari pasangan. Ini ciri khasnya sih, ada suami yang baterai pertamanya hadiah, mulai dari sejak ijab kabul sampai sekarang lebih banyak suami yang ngasih hadiah atau bawain oleh-oleh. Itu berarti baterai pertamanya hadiah. Istri harusnya oleh-oleh atau hadiah dari suami simpen di tempat yang baik kalau itu berupa benda. Tapi kalau itu berupa makanan mungkin oleh-olehnya martabak ya, terang bulan kayak atau apa. Bilang terima kasih ya Abi selalu bawa oleh-oleh ya Allah. Ya, hindari meremehkan, martabak lagi, martabak terus, hindari itu. Itu bikin tersinggung. Dan dia juga tersinggung apabila dia tanya, mana cincin yang saya Abi kasih kemarin? Aduh, di mana ya? Lupa. Itu lagi bikin kesel. Dan dia juga berharap ya Umi juga kasih sedikit hadiah walaupun mungkin gak mahal, pulpen ada tulisannya ya my lovely atau my kolbu. Aduh, itu seneng banget. Atau kebalikannya istri yang begini gitu ya. Jadi inilah sebetulnya cara pendekatan tambahan-tambahan untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon mawaddah warahmah yang ada di otak kita, merilekskan batang otak kita ya. Dan makanya jadi kita jadi sakinah, kita tenang hidup bersama pasangan ini. Baterainya terpenuhi, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu ya konsep lah ya insya Allah ya. Dan insya Allah ya ini kita bisa sama-sama setelah ini kita diskusi ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu alam bisawab. Saya kembalikan ke Teh Meida ya. Sebentar saya share dulu. Nah, ya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah. Ini saya lagi di kaki gunung ini makanya. Aduh, bahagia. Masya Allah nih Mas Ipo. Teh Meida. Iya Mas Ipo, Masya Allah. Langsung. Ini. Langsung dari kaki gunung. Ini di Ciapus ya? Di Curug. Iya, Curug Nangka. Dikasih itu dah. Ya, adik saya tinggal di atasnya ini, persis di Curug Nangkanya. Oh, Masya Allah. Iya, kami punya tempat di sana. Jadi waktu ayah masih ada, bolak-balik ke sana. Walaupun sederhana ya. Yang ini tempat ini bagus banget nih kemah-kemahnya. Lagi diskon soalnya. Iya, alhamdulillah kita nikmati. Ya, Bu izin nanya boleh ya? Mas Ipo yang nanya duluan. Jadi kan gini, kami ini rata-rata kan mitra ini apa ya? Boleh dibilang banyak yang muda lah. Mungkin setengah itu masih usia pernikahannya itu masih 2 tahun, 3 tahun ya. Ya. Nah, jadi mengenali tipe-tipe yang apa ya, yang disampaikan Bu Aisyah tadi mungkin jadi PR tersendiri. Mungkin apa ya, bagaimana tipsnya biar cepat kita tahu, oh ya dia tipenya adalah yang ini. Dia tipenya cara ngecasnya seperti ya. ini. Baterainya gitu. ya. Malah ini beruntung banget Mas Ipo, masih muda udah tahu ini. Saya 25 tahun pernikahan baru tahu baterai. Udah saya juga baru tahu sekarang baru baterai. Saya baru tahu. Allah, untung pegang Al-Qur'an loh. Kalau enggak kali saya udah ditinggalin kali sama suami saya. Ini saya mau sampaikan Bu, di YouTube yang nyimak ada sekitar 4.000, alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Di sini sih tenang-tenang, anteng-anteng aja, tapi di YouTube tuh ada 1.000 tuh pada, ya alhamdulillah sampai sekarang nih, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ini kita bisa berbagi ya. Baik. Jadi yang Mas Ipo tadi tanyakan itu tepat sekali ya. Jadi kan karena baru 2 tahun jadi belum terbiasa ya. Tapi sebetulnya lebih mudah. Mulai dari ijab kabul aja. Apa kebiasaannya? Itu kelihatan kok, karena kebiasaan baterai primer itu ditampakkan tiap hari. Mumpung masih baru. Karena kalau sudah 5 tahun berumah tangga, kadang-kadang punten ya, misalnya suami, baterai pertamanya sentuhan fisik. Dia selalu mau peluk istrinya, gandeng istrinya, rangkul istrinya, belai istrinya. Tapi di perjalanan mungkin di tahun ketiga, keempat, istrinya mulai jengah gitu. Kadang malu. Atau baterainya si istri yang pertama nggak sama, karena memang nggak sama baterai primernya. Ditepis lah, diapalah gitu ya. Akhirnya apa? Si suami marah. Apa dia bilang? Nggak bakal gue peluk lagi. Itu bahaya. Jadi seolah-olah baterainya itu ya berubah. Sebenarnya nggak berubah, dia kecewa.
Makanya sebelum ke situ, itu kita harus ngerti, oh ini. Jadi lihat aja. Ada suami bilang gini, pokoknya kalau saya pulang kantor, kamu harus di rumah ya. Berarti itu waktu. Atau misalnya ya suami yang selalu mau, Abi yang nganter deh. Abi yang nganter. Sekarang kan lebih gampang ya. Apalagi waktu belum pandemi kan, dikit-dikit kita naik ya layanan-layanan taksi online kan. Udahlah Abi, itu marah dia kalau gitu. Akhirnya apa kata si suami? Enggak, gue nggak bakal antar lagi. Ini yang bahaya. Ya. Suami saya bisa cerita kayak gini. Kenapa saya suka sharing ini? Supaya nggak kayak saya kelamaan baru tahu. Karena suami saya itu pernah tuh satu ketika karena saya selalu bilang gitu. Nggak usah lah ya, nanti saya sendiri. Itu kecewa dia. Akhirnya dia pernah satu waktu nggak mau ngelayanin lagi. Nah setelah tahu 5 tahun terakhir ini, astagfirullah, itu minta maaf. Ayah aku minta maaf, aku betul-betul nggak ngerti. Aku baru betul-betul ngerti konsep ini. Minta maaf. Ya, mulai terus cara ngecharge-nya adalah muncul tuh dia. Ya, walaupun nggak setiap hari, seminggu sekali. Kamu obat apa yang mau aku ambilin? Ayah terima kasih ya. Ya, ini. Nggak mau lagi. Udah orang lain nanti nggak mau lagi. Stop. Maka dia pelan-pelan tercas lagi. Ini yang bahayanya kalau kita taunya baru agak lama atau udah puluhan tahun. Tapi sekali lagi nggak pernah ada yang terlambat, kita charge lagi, Masya Allah. Ya, nah bisa juga Mas Ipo dari pendekatan watak. Kalau kita belajar psikologi watak yang sangat populer ya, mungkin kan Mas Ipo mungkin sudah juga membekali sahabat-sahabat di Mitra BP dan Mitra Khalifah yang tentang pembagian watak 4 watak itu, ya, yang kalau kita pakai istilah Hippocrates, koleris, sanguinis, plekmatis, melankolis. Nah itu bisa mendeteksi baterai. Ya. Orang-orang koleris, yang hasrat mengatur, yang tegas, itu baterai primernya adalah pelayanan. Makanya dia selalu melayani. Cuman karena melayaninya, karena orang koleris, dia tegas waktu melayaninya, si istri ini merasa, dia ngelayanin apa nyuruh sih? Itu ya. Nah, kemudian watak melankolis, itu baterai primernya kemungkinan besar adalah quality time. Waktu yang berkualitas bersama. Makanya selalu kemana-mana pengen ajak istrinya atau istrinya kemana-mana. Gitu. Ya. Namun koleris melankolis ini atau koleris dan melankolis bisa juga baterai pertamanya hadiah. Karena hadiah ini kurang spesifik terhadap watak, tapi dia bisa ada di koleris, bisa ada di melankolis. Kalau kita tahu watak seseorang itu ada 2 kombinasinya, misalnya watak pembawaan ya, bukan kita tidak bicara watak pembelajaran, tapi watak pembawaan. Kan ada orang yang wataknya koleris melankolis. Bisa jadi baterai pertamanya adalah pelayanan, baterai keduanya waktu, karena si melankolisnya baterai ketiganya hadiah. Atau kebalikannya, baterai pertamanya hadiah, kedua baru tadi pelayanan dan sebagainya. Ya, nah kalau sanguinis, baterai primernya adalah word of affirmation, kata-kata pendukung. Ya, makanya kalau kita punya pasangan sanguinis atau anaknya sanguinis dengan ciri khas selalu gembira, spontan, ya kan itu kan kekuatannya ya. Terus senang menghibur, tapi juga ada kelemahan yaitu selorda, suka berantakan dan sebagainya. Ya, karena mau cepat, maka yang dia butuhkan adalah pujian setiap hari atau keberpihakan. Ya, memang tidak 24 jam dipuji, Pak. Hari itu udah dipuji apa belum gitu. Ya. Suami saya baterai keduanya word of affirmation. Jadi saya harus setiap hari kalau dia bilang gini, di kantor ini repot deh. Saya terpaksa ambil kebijakan, ya kita harus mutasi. Oh gitu ya. Wah itu mah kebijakannya insya Allah bijaksana ya. Itu bagus ya gitu. Jadi harus kita begitu Bapak. Jadi nge-charge baterai tentang baterai word of affirmation atau kata-kata penegasan yang isinya bisa pujian atau keberpihakan. Ya, nah itu sanguinis. Nah, plekmatis, baterai pertamanya adalah physical touch, sentuhan. Baik yang istrinya plekmatis ataupun yang suaminya plekmatis maupun yang anak-anaknya plekmatis. Ciri khas plekmatis hasratnya damai, selalu ngalahan. Terserah. Itu tinggal diusap-usap aja punggungnya. Kalau ada punya suami yang baterainya physical touch, ya kayaknya udah loyo gitu ya, udah mulai lobet, terserah Umi, terserah. Nah, kita usap-usap aja di punggungnya. Ya.
Istri juga begitu. Kalau istri yang terserah Abi deh, terus rasanya udah males banget, usap-usap punggungnya itu udah lagi charge lagi, nge-charge lagi. Ya, jadi bisa lewat pendekatan watak atau juga sekarang ada aplikasi untuk mendeteksi bahasa kasih di beberapa internet ya, di platform-platform tertentu itu juga bisa. Tapi yang mau gampang kalau kita bisa melihat kita jeli melihatnya atau dengan pendekatan watak. Dan setiap orang ada 2 jenis wataknya, berarti ada itu nanti urutan yang watak pertama itu adalah baterai primernya, jenis watak kedua yang kombinasinya adalah baterai yang keduanya, sekundernya. Ya. Tapi sekali lagi 5-5-nya kita suka, cuman yang setiap hari ini yang kita butuh yang setiap hari supaya nge-charge-nya gampang. Kurang lebih kayak gitu Mas Ipo. Siap. Makasih Bu Aisyah. Teh Meda kalau ada yang mau bertanya silahkan, mungkin satu penanya lagi atau mungkin Teh Meda atau yang lain silahkan. Nanti sama anak-anak ya, Mas Ipo di sana ya? Iya, sama anak-anak sama mitra juga. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi PCR dulu semua. Oh iya, itu sekarang gaya new normal sekarang kayak gitu ya. Gitu. Siap. Dari saya sih nggak ada Mas Ipo. Mungkin dari Mbak Cika ada teman-teman mitra BP atau Khalifah yang mau nanya. Tapi benar sih Dokter Aisyah, saya ini plekmatis. Jadi kayak tadi tuh saya sambil ngerenung suami saya kira-kira apa, terus saya plekmatis, saya emang benar physical touch itu emang penting banget. Iya. Biasanya gini, Teh Meda, kalau istrinya plekmatis, suaminya koleris. Itu iya, suami saya koleris. Nah, makanya dia pelayanan. Iya. Kita harus siap sedia gitu. Dan kalau dia melayani Teh Meda itu harus bersyukur banget. Padahal Teh Meda maunya dipeluk, jarang terjadi. Ya betul, itu betul banget. Aduh, saya awal nikah sering berantem tuh gara-gara itu, Dokter Makanya Aisyah. itu harus disampaikan, dijelaskan. Saya begitu. Iya. Ya, saya begitu. Saya bilang, ayah, ini saya baru dapat konsep penelitian bahasa kasih. Ternyata ayah bahasa kasihnya pelayanan, aku physical touch. Please, kalau bisa setiap hari peluk aku. Tahu nggak? Pertama-tama dia peluk saya dihitung 1, 2, 3, 4. Tapi apapun itu, karena saya tahu dia baterainya bukan physical touch, baterai suami saya physical touch-nya nomor 5. Jadi dia kalau dipeluk setahun sekali aja. Iya betul dokter. Suami saya bilang jadi nggak fokus katanya kalau physical touch, jadi nggak fokus. Makanya minta aja, minta. Nggak perlu 24 jam dikelonin. Kurang lebih. Masya Allah, mungkin ada teman-teman di YouTube sambil kita cek ya, barangkali ada yang mau bertanya di YouTube, kita cek. Di YouTube biasanya ada tuh ya yang di bawahnya tuh. Iya, banyak. Karena punten nggak langsung terbaca, teman-teman sahabat, mitra BP dan mitra Khalifah ya yang ada di YouTube ya. Silakan boleh. Biasanya ada tuh ya yang di bawahnya. Iya. Ada satu pertanyaan ya, Pak Meda ya? Iya. Bu Aisyah dibacakan ya, Bu. Ini bagaimana kalau sudah lebih dari 30 tahun baru kenal ilmu ini yang tadi mengenai baterai primer ini, terus bagaimana apa yang harus dilakukan seperti itu, Ibu? Ya, langsung nge-charge. Langsung aja nge-charge. Kenapa? Karena nggak ada kata terlambat, hanya minta maaf. Sebagaimana saya 25 tahun. Kan lama juga 25 tahun. Belajar dulu tapi belajar konsepnya, oh gini. Oh pantesan ya. Saya selama ini saya ya, contoh ya. Saya selama ini tahu sih suami saya baik, tapi apa yang kurang ya? Gitu. Karena dia selalu melayani, tapi ternyata dia kurang meluk. Itu menurut saya itu yang kurang. Tapi baru ngerti kalau dia bukan nggak mau meluk saya. Memang waktu itu pernah saya tanya sebelum tahu konsep ini, saya tanya kenapa ya kamu jarang meluk? Apa dia jawab? Saya nggak biasa lihat bapak ibu saya meluk. Dia sangka itu. Tapi ternyata karena baterainya. Baterai ini diwarnai karena watak, jenis watak. Gitu. Jadi kita langsung minta maaf. Ayah minta maaf ya. Terus cerita. Ini ada konsep ini, please. Ayo kita saling nge-charge gitu. Terus siapa yang belajar duluan, mulailah yang nge-charge duluan. Itu. Dia punya langkah-langkah. Charge duluan. Jadi karena saya belajar duluan, saya udah nge-charge suami saya aja. Saya nih kalau suami saya pulang ke rumah, dia duduk di depan TV, saya di belakangnya loh. Kayak pas pampres. Siap ngapain? Kalau suami minta minum, siap. Walaupun dia nggak ngomong, kadang-kadang dia
dia minum gitu gelasnya, minum ya, siap. Walaupun nggak bilang ambilin minum enggak, ya. Terus apa lagi misalnya? Dia cuma gini, ada mangga ya? Oh siap ya, ada ya. Bikinin. Baru juga mangga setengah piring. Ada apel nggak? Ada ya, siap. Kayak gitu. Supaya apa? Kita cas baterai dia. Terus bagian saya apa? Malam-malam aja mau tidur kita ngobrol-ngobrol. Ya peluk aku bentar aja. Dia langsung peluk, usap-usap. Bener-bener cuma 5 detik. Tapi buat saya yang juga belajar duluan itu sudah bersyukur banget. Bersyukur banget. Karena yang diperlukan tadi adalah saling mengetahui dan mensyukuri dan akhirnya memahami itu tadi ya. Ya akhirnya kita bikin aja kesakinah sendiri kan. Kita yang ciptakin, bukan dari suami tapi istri dulu gitu. Ya udah langsung cas saja. Ya. Apalagi 30 tahun. Nah, inilah makanya tidak ada kata terlambat, langsung saja dipakai. Tapi sebelumnya minta maaf itu tentu jauh lebih baik. Sehingga suami saya begini, oh dia juga baru gitu. Oh berarti bukan karena saya nggak lihat bapak ibu saya ya, ternyata baterai saya ya. Iya, oh udah asik kan, saling mengetahui. Ya, nah, kurang lebih seperti. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Enik yang raise hand. Oh Langsung, ya. Mbak Enik mau langsung ngomong ke Dokter Aisyah atau bagaimana nih? Nawati. Ya, Mbak Enik Risnawati. Suaranya kurang keras ya kayaknya. Suaranya bisa lebih dibesarin volumenya. Halo dokter. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ketika kita memiliki anak, lalu ketiga-tiganya itu hampir mirip untuk ngecas baterainya, sedangkan mereka mencari perhatiannya itu sama-sama mencari perhatian mau disamakan dokter. Itu kadang terjadi banyak perselisihan ya, yang satunya marah, yang satunya seperti ini, yang satunya seperti itu. Jadi seperti ada kecemburuan mungkin ya, dan kita itu masih berusaha untuk untuk menata. Itu dua, Mbak Meda. Ya, terdengar. Saya tadi sedikit terdengar. Boleh saya ulang sedikit ya. Jadi ya. Mbak ini tanya tentang Ananda ya. Ya. Betul, dokter. Putra putrinya Mbak Enik berapa? Berapa? 1 putri, 2 putra, 1 putri. 2 putra, 1 istri. Nah, itu nomor berapa tuh? Yang di samping? Hai, Nak. Nomor berapa? Nomor terakhir. Oh, nomor terakhir. Ya. Jadi anak-anak ini kalau dia masih kecil, masih baru lahir sampai usia 4 tahun, baterainya 55 harus di-charge kalau masih umur segitu ya. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, tadi kan sudah mulai nih kan kita banyak kerjaan dan misalnya anak-anak juga sudah mulai besar, nggak bisa terus-terusan di satu tempat di tempat tidur. Kalau masih kecil kan di tempat tidur aja gitu kan ya. Nah, maka kita cari baterainya. Lihat, kita harus dengan jeli lihat. Mulai umur 3 tahun tuh udah bisa kelihatan. Nah, setiap anak masing-masing kan senang 5 nih, senang 5 baterai tadi. Tapi karena waktu juga kita nggak bisa setiap anak 5 karena sudah 5 tahun ke atas, maka dilihat yang pertama. Charge dulu baterainya, baterai pertamanya. Contoh misalnya saya punya anak 5, 4 laki-laki 1 perempuan. Ya. Anak pertama saya, baterai primernya adalah kata-kata pendukung, karena dia wataknya sanguinis. Ya. Sampai sekarang, kalau saya ketemu dia, nomor 1 adalah saya selalu puji dia. Halo Mas Lanang, gimana nak? Pekerjaanmu, dia sekarang dokter ya. Dan dia juga ngurus narkoba. Dia nanti cerita, Bu, tadi ada pasien itu dia senang banget kalau aku yang obatin. Ih, alhamdulillah, masya Allah. Ibu juga senang kan? Nah, udah cukup. Ke-charge nih baterainya. Anak kedua, anak saya itu baterai primernya pelayanan. Dia dikit-dikit gini, Bu, aku beli kopi ya. Sekarang karena udah besar ya, Bu, aku beli kopi ya. Iya nak, beli nak. Karena dia tahu ibunya nggak sempet bikinin dia kopi, tapi dicarikan cara juga bahwa dia tetap saya layani untuk beli kopi. Iya nak, beli kopi nak. Ibu mau nak? Ibu mau nggak? Aku beliin kopi. Kan dia melayani lagi ya. Saya harus bilang iya. Ya nak, terima kasih ya. Kamu selalu layanin ibu. Saya pakai kata-kata itu untuk nge-charge. Ya. Beres kan? Dia terpenuhi. Nah,
Anak ketiga, baterainya adalah waktu yang berkualitas. Dia selalu mau dalam satu hari ada 1 jam dia sama ibunya ngobrol. Atau sama ibunya tukar pikiran. Harus itu. Sekarang lagi model tengah malam, habis dia sholat isya, bukan tengah malam-malam, habis sholat isya, dia datang ke kamar saya, karena saya lagi bantu dia, karena kulitnya berjerawat, jadi saya sambil bersihin kulitnya, sambil ngobrol, antara setengah jam, 1 jam. Itu dia. Ya. Saya nggak perlu layanin dia, saya nggak perlu puji dia setiap harinya. Kenapa? Karena pujian bukan baterai pertama. Ya. Anak keempat, baterai pertamanya adalah orang pragmatis tadi, physical touch. Jadi kalau ketemu dia pasti peluk dulu atau usap-usap, atau dia yang meluk saya. Makanya saya lagi duduk gini, tiba-tiba ujuk-ujuk dia datang ke sini, saya usap-usap aja gini dia. Udah beres. Nggak perlu saya temenin 1 jam yang anak keempat ini. Dengan saya usap-usap aja, dia sudah tercas baterainya. Anak kelima perempuan, musuh, pelayanan juga. Ya, jadi dia selalu sebelum dia minta makan minuman, saya udah anterin dia. Itu ke-charge. Itu sangat mudah dan pas untuk nge-charge baterai mereka, dan mereka tidak ada kecemburuan. Yang cemburu begini, anak pertama, baterai pertamanya pujian. Tapi saya tidak puji dia, malah saya puji adiknya. Makanya otak dia merasa, bawah sadar ya, walaupun dia nggak ngerti tentang konsep ini, kok dia sih dipuji, aku enggak. Karena baterai dia pujian, sementara kita puji adiknya, bukan dia. Atau misalnya anak kedua, saya nggak layanin dia, malah yang saya layanin adiknya yang nggak butuh pelayanan. Dia merasa, kok dia yang dilayanin gitu. Dia memang nggak ngerti secara sadar, orang belum belajar ilmu gini kan gitu. Tapi bawah sadarnya merasa, kok aku ada yang kurang ya. Tapi kok dipenuhi di situ oleh orang pada adik yang lain. Itu yang menimbulkan kecemburuan. Makanya untuk mensiasati agar tidak ada kecemburuan antar saudara, karena memang antar saudara itu memang pada dasarnya ada namanya sibling rivalry, ya, persaingan antar saudara itu macam-macam. Sebetulnya gara-gara kita mencas baterai yang kurang pas terhadap dia punya urutan baterai di otaknya yang berdasarkan wataknya tadi. Jadi mulailah Bu Eni lihat dengan jeli. Kalau anak-anak udah 5 tahun ke atas ya, kalau masih belum 5 tahun udah 5-5-nya harus memang gitu. Ya, mulai lihat ya. Oh, ini dia pujian nih. Ya udah puji aja terus itu. Tapi nggak usah 24 jam. Hari ini udah puji belum nih si kakak misalnya. Ya. Bolehlah sehari 3 kali, boleh dipuji pagi, siang, malam kayak minum obat, boleh. Apa yang terjadi? Dia akan jalan listriknya dan dia dengan senang hati kalau kita arahin macam-macam. Nah, ayo sholat. Tapi kita puji dulu. Dia langsung sigap itu. Ya. Nak, bantuin jaga adik-adikmu ya, Nak ya. Kamu anak hebat. Langsung sigap itu. Kenapa? Listriknya nyala. Kayak gitu kira-kira. Ya, jadi nanti Mbak Eni perhatikan lagi dengan jeli. Ini Ananda yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan itu yang setiap hari dilakukan. Ya, walaupun semuanya senang dipuji kok, tapi anak kedua saya, karena baterai pertamanya pelayanan, dia dipujinya jangan setiap hari, nggak usah setiap hari, seminggu sekali aja udah cukup, gitu. Ya, anak pertama, karena baterai pertamanya adalah kata-kata pujian, bukan sentuhan fisik, dia dipeluknya sebulan sekali aja, diusap-usap belakangnya sebulan sekali, tapi yang perlu dipuji setiap hari. Seperti itulah cara penggunaan baterai kasih ini, supaya kita bisa memberikan kasih sayang yang pas dengan susunan otaknya tadi. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya Mbak Eni. Allah, terima kasih banyak. Jazakillah khairan katsiran. Dr. Aisyah untuk ilmunya, ini Masya Allah banget ya. Hari ini kita bertambah lagi ilmu setelah sebelumnya. Teman-teman semua sudah mengikuti kelas bersama Dr. Aisyah. Mudah-mudahan dokter dan keluarga sehat selalu, kemudian penuh keberkahan, senantiasa Allah berikan ilmunya terus-menerus, sehingga mudah-mudahan dokter dengan segala kemampuannya juga membagikan kepada kami-kami semua yang masih perlu belajar untuk berbenah diri, dimulai dengan salah satunya memahami otak manusia, sehingga mudah-mudahan ikhtiar kita semua dengan memahami otak manusia, kemudian memahami sakinah itu sendiri yang merupakan kecenderungan, yang mana kecenderungan itu disalurkan sesuai dengan aturan Islam, seperti dokter sampaikan tadi, mudah-mudahan mendatangkan
mendatangkan ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berbisnis juga. Insya Allah buat teman-teman mitra BP juga Khalifah. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita hari ini kita semakin kuat lagi, semakin merapatkan barisan, karena ketahanan sebuah negara tergantung ketahanan keluarganya, ketahanan sebuah keluarga tergantung pada orang tuanya, ketahanan orang tua tergantung dari individu-individunya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi salah satu penyemangat juga stimulus bagi kita untuk tidak merasa berpuas diri. Insya Allah saya pun semakin belajar semakin merasa bodoh gitu ya. Kayak banyak sekali ilmu yang nggak tahu. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Mudah-mudahan dimulai dari kita mengundang kebaikan lebih banyak lagi ke depannya. Insya Allah. Saya kembalikan lagi kepada Kak Cika sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk Dr. Aisyah dan juga teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Aisyah dan Teh Maida. Kita langsung tutup, teman-teman boleh silakan mengucapkan terima kasih ya sama sama guru kita, silakan.